Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa, kami naikkan ungkapan syukur kami karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Karya Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan karya penyelamatan yang Allah buat dalam kehidupan kami. Maka itu ya Allah, mampukan kami untuk memperdengarkan firman Tuhan bagi jemaat-Mu. Tetapi Tuhan juga memampukan jemaat untuk mengerti akan firman Tuhan pada saat hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang hamba katakan itu menurut kuasa Roh Kudus yang telah memimpin hamba sendiri, supaya pemberitaan ini berlangsung dengan baik sampai pada akhirnya. Dengan begitu nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Mampukan ayah hamba ya Bapa, hamba siap menyampaikan sabda kebenaran. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian dengan judul Pelita Tubuh. Tidak seorang pun yang menyalahkan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, hamba bacakan tadi, saya tidak memberikan judul lain, saya tetap mempertahankan judul, yaitu pelita tubuh. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah mengetahui bahwa Allah yang telah menciptakan kami, sehingga kami manusia yang tidak menyadarkan diri, sehingga kami berlaku tidak benar di hadapan Allah, hidup bercela, sehingga Allah sendiri telah menyatakan karya keselamatannya melalui putranya sendiri Yesus Kristus yang harus hadir ke dalam dunia sebagai korban persembahan yang harum, korban persembahan yang berkenan untuk menebus orang-orang yang hidup dalam dosa. Maka itu pada saat hari ini, pada saat kesempatan ini, kita diajak untuk harus hidup sesuai dengan karya keselamatan yang Yesus ajarkan. Orang-orang yang harus mengucap syukur dengan karya Yesus. Maka itu kita dituntut untuk hidup sesuai dengan karya keselamatan yang telah kami terima sebagai anugerah, sebagai pengikut Kristus. Maka itu jemaat Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita, saya memberikan judul yaitu pelita tubuh. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama di dalam ini, di dalam pembacaan yang telah hamba bacakan tadi. Yang pertama, hidup orang percaya diibaratkan sebagai pelita. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini, Yesus mengatakan bahwa ketika orang menyalahkan pelita tidak mungkin akan menaruhnya di bawah. Tetapi ketika orang bijak menyalahkan pelita, maka pelitanya harus ditaruh di atas, supaya terang yang ada pada pelita menerangi semua ruangan yang gelap. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Hidup percaya diibaratkan sebagai pelita. Kita diibaratkan sebagai pelita, kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang menerima karya penebusan Kristus, orang-orang yang menerima karya Allah. Kita disamakan sebagai pelita, maka hidup kita pun harus terang di tengah-tengah kegelapan. Yang kedua, pembelajaran yang kedua, Yesus gambarkan adalah salah satu anggota tubuh manusia seperti mata. Pada ayatnya yang ke-34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata kita dicerminkan oleh Yesus sebagai pelita tubuh. Ketika mata kita ini jahat, maka gelaplah jalan kita.
Ketika mata kita terang, maka seluruh kehidupan kita akan terang. Yesus menggambarkan salah satu anggota tubuh manusia yang begitu penting, yang harus dipakai untuk memuliakan nama Allah sesuai dengan fungsinya, yaitu mata yang berfungsi sebagai untuk melihat. Kita harus menggunakan mata kita dengan baik, sebab mata kita menggunakan untuk melihat hal-hal yang baik, supaya hidup Yesus tergambarkan dalam hidup kita lewat penglihatan kita, maka hidup kita pun kelihatan terang. Bagian ketiga yang kita belajar dari firman Tuhan ini yaitu seharusnya terang yang sudah ada di dalam kehidupan orang percaya harus tetap dipertahankan supaya hidup kita terus terang. Sebagaimana yang saya sampaikan, kita sebagai orang-orang yang hidup dengan karya penebusan yang Allah berikan, harusnya kita terus mempertahankan hidup terang di dalam kehidupan kita, karena kita telah menerima karya Allah, yaitu karya penebusan Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima karya ini dituntut untuk hidup sebagai pelita, dituntut untuk mempertahankan hidup dalam terang, supaya hidup kita menjadi contoh dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudari jemaat Kristus, pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan suatu hal sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ketika ada kegelapan kita membutuhkan cahaya, dan cahaya itu harus dinampakkan di atas, ditaruh di atas agar orang lain pun menikmati cahaya. Demikian pula kami orang percaya. Pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan kita, ketika kita sebagai orang percaya, kebaikan kita harus kita nampakkan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menerima karya Allah, supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa betul-betul kita adalah pengikut Kristus, orang-orang yang menjadi pelita dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus menjaga mata kita supaya kita menjadi orang-orang yang memancarkan Kristus dalam hidup kita lewat mata kita. Karena ketika kita menggunakan mata kita dengan baik, maka hidup kita pun hidup dalam terang. Kita memancarkan Yesus yang ada di dalam diri kita. Kita harus terus mempertahankan hidup kita supaya terus ada dalam terang. Ketika kita menerima karya keselamatan yang Allah berikan, maka kita harus terus hidup dalam terang, supaya orang di sekitar kita melihat bagaimana terang Kristus yang ada dalam kita. Kita terus mempertahankan hidup supaya kita terus berkenan di hadapan Allah. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembacaan firman Tuhan ini adalah, mari kita sebagai orang-orang yang telah menerima karya keselamatan Allah mempertahankan hidup dengan karya yang telah Allah buat untuk hidup terus dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah hidup kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin.